menjelaskan pengertian usaha gadai. Jadi apa sih itu usaha gadai? Jadi usaha gadai adalah kegiatan pinjam meminjam uang yang menggunakan barang sebagai jaminannya. Dalam sistem ini, seseorang yang membutuhkan dana menyerahkan barang miliknya sebagai pemegang sementara dan pihak memberi pinjaman menyediakan dana sesuai nilai jaminan tersebut. Barang yang dijadikan jaminan itu tetap menjadi hak pemiliknya, hanya saja disimpan oleh pihak gadai selama proses pinjam barang berlangsung. Barang jaminan itu akan diperiksa dan dinilai terlebih dahulu untuk menentukan besarannya pinjaman yang dapat diberikan. Jika prosesnya disetujui, dana langsung diserahkan dan barang itu disimpan sampai peminjam melunasi pinjaman sesuai waktu yang diserahkan. Barulah barang tersebut dilelang sebagai bentuk penyelesaian. Sistem ini membuat usaha gadai menjadi layanan keuangan yang aman, jelas, dan mudah diakses. 1 April 1901, untuk pertama kali, Pegadaian Negara didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa bersejarah ini kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. 1905, Pegadaian berubah bentuk menjadi Jawatan Pegadaian. 1940-an, Jawatan Pegadaian disebut Sitchi Eige Kyuku. 1945, Kantor Jawatan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. 1 Januari 1961, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Negara atau PN. 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. 1990, Perjan Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. 1 April 2012, Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian Persero. Keuntungan usaha gadai. Keuntungan bagi peminjam yaitu proses cepat dan tidak ribet, barang tetap milik peminjam, fleksibel soal waktu, lebih aman dan jelas aturannya. Keuntungan bagi pemberi pinjaman, risiko kerugian lebih rendah, pendapat stabil, permintaan selalu ada, dan bahkan dalam situasi ekonomi sulit, usaha gadai cenderung tetap berjalan. Itulah di sini saya akan menjelaskan tentang besarnya jumlah pinjaman di Pegadaian. Jadi besarnya jumlah pinjaman di Pegadaian adalah nilai uang yang diberikan Pegadaian kepada nasabah berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Pegadaian tidak memberikan pinjaman 100% dari harga barang tersebut, tetapi hanya sebagian atau tetap aman jika barang harus dilelang. Penentuan besarnya pinjaman dipengaruhi oleh nilai taksiran barang, jenis barang, dan jenis produk pinjaman. Barang yang digadaikan akan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas. Jadi semakin tinggi nilai taksiran, semakin besar pinjaman yang bisa diperoleh. Adapun jenis barang juga berpengaruh. Seperti emas biasanya mendapatkan pinjaman paling besar yaitu sekitar 90 sampai 95% dari nilai taksiran. Kendaraan juga seperti motor atau mobil biasanya mendapatkan sekitar 70 sampai 80%. Adapun barang elektronik seperti HP atau laptop biasanya hanya sekitar 40 sampai 60% karena harganya cepat turun. Pegadaian menyediakan beberapa jenis produk pinjaman seperti KCA untuk emas dan barang elektronik, rasidah seperti kendaraan dan kreasi seperti pinjaman dan usaha BPKB yang dimana masing-masing produk memiliki aturan persentase pinjaman yang berbeda. Jadi besarnya jumlah pinjaman adalah nilai uang yang diberikan Pegadaian kepada nasabah sebagai hasil dari proses gadai dengan jaminan berupa barang berharga. Jumlah pinjaman ini tidak sama dengan nilai barang tetapi merupakan persentase tertentu dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Perhitungan jumlah pinjaman dilakukan dengan rumus sederhana seperti pinjaman yaitu nilai taksiran dikali dengan persentase pinjaman. Contohnya seperti jika emas ditaksir 5 juta rupiah dan Pegadaian memberikan 10%, maka pinjaman yang diterima adalah 4.500.000 rupiah. Jika HP ditaksir 2 juta
rupiah dan presentasinya 50%, maka pinjaman yang diberikan adalah 1 juta rupiah. Jadi jumlah pinjaman yang ditentukan oleh nilai barang yang digadai dan presentasi pinjaman yang berlaku. Barang yang nilainya tinggi akan menghasilkan pinjaman besar, tetapi tetap tidak pernah 100% dari nilai barang. Barang jaminan di pengadaian. Jadi barang jaminan adalah barang yang berharga yang dititipkan ke pengadaian sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Jadi barang ini akan ditahan sementara pinjaman tersebut dilunasi. Jika tidak dilunasi, barang tersebut bisa dilelang. Maka pengadaian menerima berbagai jenis barang jaminan, tetapi tidak semua barang bisa digadai, hanya barang yang memiliki nilai, mudah disimpan, dan mudah dijual kembali. Adapun jenis-jenis barang jaminan di pengadaian, yaitu yang pertama ada emas dan perhiasan, di mana jenis jaminan yang paling banyak dipakai karena nilainya stabil dan mudah dijual kembali. Contohnya cincin emas, gelar, dan kalung, serta emas batangan. Presentasi pinjaman untuk emas biasanya tertinggi, yaitu 90-95% dari nilai taksiran. Yang kedua ada kendaraan bermotor berupa BKB motor dan mobil. Kendaraan tetap dipakai oleh pemilik, yang ditahan hanya BPKB-nya saja, tetapi pinjaman biasanya sekitar 70-80% dari nilai kendaraan tersebut. Yang ketiga ada barang elektronik, yang dimana barang elektronik diterima untuk jenis produk tertentu, misalnya KCA elektronik, contohnya HP, laptop, kamera, TV, dan PlayStation. Nilai pinjaman biasanya lebih kecil, mulai dari 40-60% karena harga elektronik cepat turun. Yang keempat ada logam mulia dan surat berharga, yang dimana selain emas perhiasan, pengadaian juga menerima emas batangan, sertifikat emas, surat berharga yang bernilai jual. Yang kelima ada aset usaha tertentu, yang dimana untuk produk pinjaman usaha pengadaian bisa menerima seperti mesin usaha, BPKB, kendaraan operasional, untuk barang tertentu melalui pengadaian. Barang yang biasanya tidak diterima yaitu ada barang yang cepat rusak, barang palsu, atau diintimidasi, barang tanpa nilai pasar, produk fashion seperti sepatu, baju, tas non-branded, atau barang yang sulit disimpan atau terlalu besar. Jadi pengadaian hanya menerima barang yang punya nilai tinggi, stabil, mudah disimpan, dan mudah dijual kembali. Barang yang paling umum seperti emas, kendaraan, dan elektronik. Apa itu prosedur peminjaman? Prosedur peminjaman di pegadaian adalah dasarnya dirancang untuk memberikan akses pembayaran yang cepat, aman, dan sederhana kepada masyarakat. Pegadaian menggunakan sistem gade, yaitu proses pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Prosedur ini diatur agar memastikan keamanan barang jaminan, akurasi penaksiran, serta kelancaran pengembalian pinjaman oleh nasabah. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu kedatangan nasabah dan pengembalian nomor antrian. Proses dimulai ketika nasabah datang ke kantor pegadaian. Nasabah mengambil nomor antrian untuk mendapatkan layanan. Tahap ini penting untuk memastikan layanan berjalan teratur dan menghindari penumpukan di beberapa outlet modern atau pegadaian retail service. Yang kedua, verifikasi awal dan konsultasi kebutuhan. Sebelum masuk ke transaksi utama, petugas melakukan verifikasi awal, menanyakan jenis barang yang akan digadaikan, menjelaskan jenis produk yang tersedia, menjelaskan persyaratan dasar seperti membawa identitas KTP, memastikan barang bukan hasil kejahatan. Petugas juga memberikan gambaran perkiraan jumlah pinjaman yang mungkin didapat berdasarkan jenis barang yang dibawa. Yang ketiga, pemeriksaan dan penaksiran barang jaminan. Ini merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses peminjaman. Bagian A, penerimaan barang. Nasabah menyerahkan barang jaminan kepada petugas penaksir. B, proses penaksiran. Penaksiran dilakukan oleh petugas yang ahli dan telah memiliki sertifikasi internal. Metode penaksiran berbeda sesuai jenis barang. Emas logam mulia dicek kadar emas, berat, kondisi fisik, dan keaslian dengan alat tester. Bagian C, penentuan nilai pinjaman. Pegadaian tidak memberikan pinjaman 100% dari nilai taksiran, umumnya 70-90% dari nilai taksiran, menjaga keamanan pembiayaan. Informasi detail kepada nasabah. Setelah nilai taksiran keluar, petugas menjelaskan beberapa hal: jumlah pinjaman yang dapat diambil, besaran bunga,
administrasi jangka waktu pinjaman, prosedur perpanjangan dan pelunasan. Yang kelima, pengisian formulir dan verifikasi identitas. Jika nasabah setuju, langkah berikutnya adalah mengisi formulir pembiayaan. Data nasabah dicatat dalam sistem nama, alamat, barang jaminan, nomor kontak, nilai pinjaman, dan biaya. 6. Pendatanganan dokumen. Nasabah menandatangani surat bukti kredit, SBK, pernyataan kepemilikan barang, kesepakatan syarat dan ketentuan. Pendatanganan ini mengikat secara hukum. Yang ketujuh, pencairan dana. Setelah SBK diterbitkan, dana pinjaman dicairkan. Metode pencairan uang tunai, transfer bank, saldo digital. 8. Penitipan dan penyimpanan barang jaminan. Barang jaminan disimpan di ruang penyimpanan pegadaian dengan tingkat keamanan tinggi. Ruang penyimpanan terpisah, CCTV 24 jam, petugas keamanan, sistem inventory internal untuk emas dan barang kecil lainnya, biasanya disimpan dalam berangkas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha pegadaian lainnya. Selain memberikan pinjaman dengan jaminan barang gadai, pegadaian juga memiliki sejumlah kegiatan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menjadi layanan keuangan, investasi, dan jasa non-keuangan. Yang pertama itu pembiayaan non-gadai, kreasi, krasida, dan lainnya. Pegadaian menyediakan pembiayaan tanpa harus menyerahkan barang sebagai jaminan, tetapi menggunakan jaminan surat berharga atau legalitas usaha, misalnya kreasi kredit angsuran, sistem fidusia. Pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan tanpa harus menyerahkan fisik kendaraan, cocok untuk pelaku usaha kecil. Krasida, kredit angsuran multiguna. Pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, renovasi rumah atau modal usaha. KUR, kredit usaha rakyat. Pegadaian menjadi penyalur KUR untuk UMKM dengan bunga subsidi pemerintah. Yang kedua, pembiayaan syariah. Layanan pembiayaan berbasis prinsip ARUM, pembiayaan modal usaha dengan jaminan BPKB atau MAS. Gadai syariah, di mana biaya yang dikenakan adalah ujrah, biaya penitipan, bunga. 3. Jual beli emas atau produk investasi. Pegadaian bukan hanya tempat menggadaikan emas, tapi juga tempat berinvestasi. Tabungan emas, layanan menabung emas mulai dari pecahan kecil 0,01 gram dapat dicetak menjadi emas batangan. Jual beli emas, pembelian secara emas batangan, secara tunai atau angsuran. Deposit emas atau cicilan emas. Jasa taksiran barang berharga. Pegadaian menyediakan jasa profesional untuk menafsirkan nilai barang seperti emas dan logam mulia tanpa harus digadaikan. Jasa ini dapat dipakai masyarakat untuk mengetahui nilai real aset mereka. 5. Jasa penyimpanan barang berharga. Pegadaian menyediakan layanan penitipan barang yang aman, emas, dokumen penting, perhiasan dengan fasilitas keamanan berlapis. Dan terakhir, remittance, pengiriman uang. Pegadaian bekerja sama dengan perusahaan remitansi untuk menyediakan layanan kirim uang untuk ke dalam dan luar negeri, terutama untuk keluarga pekerja migran. Mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.